Oke. Oke. Jadi itu ya deadlock. Oke, deadlock ini P0 dan P1. P0 sudah hold S ya, sudah hold resource S, P1 sudah hold resource key dengan diamankan dengan semafor S dan key. Kemudian P0 masih menunggu atau minta resource key, sedangkan P1 masih minta resource S. Yang kedua-duanya sudah di hold proses lain. Jadi nggak akan selesai. Mereka akan saling tunggu, nggak pernah nggak pernah jalan gitu ya. Meskipun di belakangnya ada signal S dan signal key, signal S. Tapi di tengahnya ini kan critical section ya. Jadi mereka nggak akan bisa masuk critical section gitu, karena sama-sama saling tunggu di wait yang kedua ini. Oke, kemudian ini problem di synchronization ya, deadlock. Yang kedua starvation. Oke, itu artinya indefinite blocking. Jadi ketika sebuah resource itu di hold oleh satu proses atau satu thread, yang lain nggak kebagian. Yang lain akan nunggu terus nggak kebagian. Nah, itu namanya starvation. Nah, jadi dia akan nunggu terus di semaphore queue tapi nggak pernah dapat resource-nya gitu. Jadi dia nggak pernah mengerjakan critical section. Jadi dia starvation. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan solusi berupa priority inversion. Nah, jadi ketika ketika misalnya sebuah proses yang prioritasnya rendah itu menghold sebuah resource ya, maka ketika ada proses lain yang datang yang prioritasnya lebih tinggi maka langsung dirilis gitu. Jadi locknya langsung dirilis. Oke. Jadi bisa di solve dengan priority inversion. Oke, dengan menggunakan misalnya protokol priority inheritance gitu. Oke. Oke, ini masalah-masalah di synchronization teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa baca sendiri. Ada bounded buffer problem, ada reader writers, ada dining philosopher. Oke, nanti teman-teman bisa baca di sini. Kemudian tools tools synchronization yang lain yang mungkin belum saya sampaikan selain mutex log, semaphore ada satu lagi monitors. Ini diimplementasikan di pemrograman Java kalau tidak salah. Ada tools namanya monitor untuk synchronization di Java. Oke, kemudian ini saya tidak lanjutkan. Mungkin kita langsung ke contoh saja ya. Langsung kita ke contoh saja. Nah, ini tadi kita sudah coba diskusikan untuk thread aja yang tanpa synchronization. Nah, sekarang kita lihat yang dengan synchronization. Nah, oke. Di sini menggunakan semaphore. Jadi yang digunakan di kelas OS ini yang paling umum adalah semaphore. Meskipun nanti bisa dielaborate ya dengan chapter yang minggu lalu yang proses. Jadi kita bisa punya banyak proses dan banyak thread. Kemudian synchronization-nya itu semaphore-nya itu nanti di-share lewat shared memory. Nah, itu nanti another story. Nah, yang penting ini dulu ya. Cara menggunakan semaphore. Jadi intinya ketika kita ingin masuk critical section, kita semaphore wait, nanti setelah itu signal. Nah, tapi kalau metodenya di dalam C programming namanya same wait sama same pause. Ya, pause ini artinya signal. Jadi same wait tadi adalah mengurangi 1 kalau nilainya positif, tapi kalau nilainya kurang dari sama dengan 0, maka dia akan busy waiting, ya busy wait. Jadi dia akan stuck di situ, nggak bisa jalan ke baris berikutnya. Same pause mengembalikan semaphore ditambah 1. Oke, ini program sederhana ya. Ini ada semaphore 2 namanya generic dan generic 2. Kemudian di sini programnya membuat 3 thread. Thread 1, thread 2 dan thread 3. Oke. Kemudian kita lihat masing-masing ini ya, di sini semaphore-nya di-initiate dengan nilai yang ini ya. Ini initiate nilai semaphore-nya. Jadi semaphore-nya awalnya dikasih nilai 0. Ya. Semaphore-nya awalnya dikasih nilai 0. Oke. Dan ini ada 2 parameter. Yang mana ini? Yang belakang. Ya, yang belakang nilai semaphore-nya yang belakang. Kalau yang depan itu kalau yang depan ini artinya apakah semaphore-nya akan di-share dengan share memory gitu. Nah, ini artinya flag apakah semaphore itu akan di-share lewat share memory. Nah, ini sementara enggak. Jadi nilainya 0. Kalau yang belakang ini nilai semaphore-nya. Jadi nilai semaphore generik ini nilainya 0, generik kedua nilainya 0 juga. Oke, kemudian tiga thread tadi langsung didaftarkan ya, thread 1, thread 2, thread 3 lalu dijalankan. Nah, terus beberes thread. Nah,
kemudian bagaimanakah output program itu? Output programnya ini gimana kira-kira gitu. Nah, kita bisa coba analisis satu-satu gitu. Oke. 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 Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini thread 1 itu dia wait dulu semafor generik. Nah, semafor generik nilainya berapa tadi? 0. Kalau nilainya 0 berarti gimana kalau wait? Berarti dia wait ya, dia berarti busy wait di sini. Mengapa demikian? Karena nilai awal semafor generik 0. Kalau 0 di wait dia akan busy wait, dia nggak bisa lanjut ke baris berikutnya. Oke, saya ingatkan kembali ini tadi implementasi dari wait dan signal. Ini harus dihafal, ini harus hafal nih, harus ngerti. Nah, wait semafor itu dia akan nunggu atau busy wait ketika nilai semafornya kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau nilainya semafornya sudah lebih dari 0, maka dia akan dikurangi 1, diambil 1 gitu. Nah, signal itu ditambah 1. Nah, hafal ya kira-kira ya. Oke, kita kembali lagi ke code-nya tadi. Nah, sorry. Mana sih tadi? Ini ya. Oke. Jadi jadi thread 1 ini dia wait semafor generik, nilainya awalnya 0, berarti dia akan busy wait di sini. Oke. Dia nggak bisa lanjut ke print. Thread 2, nah dia nggak pakai wait dulu, dia langsung ngeprint. Oke. Thread 3 dia wait generik 2. Generik 2 nilainya 0, berarti dia akan busy wait juga. Nah, jadi sementara yang bisa ngeprint pertama kali adalah thread 2. Jadi nanti hasil outputnya, oke, hasil program 01 thread.c, oke, itu adalah thread 2. Nah, I am first. Oke, nih. Oke. Nah, kita lihat setelah thread 2 itu ngeprint, dia ngapain? Dia post semafor generik. Ya, kalau di post tadi artinya apa? Artinya berarti nilai semafor generik ditambah 1. Awalnya 0, oke, ditambah 1, berarti nilainya sekarang 1. Nah, ketika nilai semafor generik itu 1, yang tadinya nunggu di sini, dia bisa jalan dong. Kan nilainya sudah tidak 0 lagi, udah 1. Nah, oke, nilainya tidak 0 lagi, sudah 1, maka sama dia wait-nya dikurangi 1. Nah, berarti dia bisa lolos dari wait, bisa lanjut dari wait, sehingga bisa masuk print. Semafornya nilainya berapa? Ya tadinya 0, terus ditambah 1 oleh thread 2, lalu dikurangi lagi 1 oleh thread 1. Jadi nilainya balik lagi ke 0. Nah, tapi sekarang thread 1 bisa jalan. Ya, sekarang dia bisa jalan setelah di post ini, dia bisa jalan untuk ngeprint. Nah, sekarang yang ngeprint adalah, nah di sisi lain dia si thread 3 masih stuck di sini, masih belum jalan gitu kan. Nah, di sini sekarang thread 1 yang ngeprint. Thread 1 I am second. Oke. Nah, setelah thread 1 itu ngeprint, berikutnya dia ngepost generic 2, generic 2. Nah, generic 2 tadinya nilainya 0, di post berarti tambah 1. Tambah 1. Nah, di sini thread 3 dia wait generic 2. Tadinya kan masih 0, dia muter-muter di sini, busy wait. Nah, sekarang sudah 1, dia bisa lanjut jalan. Nah, nilai generic 2 dikurangi 1 sama si thread 3. Nah, ini tadi ya. Nih, kalau dia masih kurang dari sama dengan 0, dia akan nunggu. Tapi ketika nilainya sudah 1, ya berarti dia akan lanjut ya. Lanjut keluar dari while, dia akan mengurangi nilai semafor dengan 1. Gitu. Oke. Nah, sehingga sekarang hasilnya, sekarang thread 3 bisa ngeprint. Ya, bisa lanjut ngeprint. Oke. Thread 3, I am class. Ya, beginilah output dari program ini. Kita coba ya, kita coba. Oke, /01 thread. Ya, oke. I am first, I am second, I am last. Oke, by main. Ini di print juga ini. Ketika sudah selesai threadnya semuanya, ini di print juga by main.
Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya sampai sini? Halo, halo. Ada yang mau bertanya? Boleh lewat chat, boleh lewat mikrofon. Oh, udah jelas ya berarti ya. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut ke produser consumer nomor 2. Nah, oke. Oke. Ini ada dua treat yang dibuat ya, produsen dan konsumen. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ini produsen, ini konsumen. Oke. Oke, awal yang oke, kemudian init buffer. Oke, ini init buffer dipanggil mana itu init buffer? Oh, ada di myutils.c. Oke, myutils.c init buffer. Init buffer. Oke. Ya, init buffer artinya kita menggunakan buff ya, menggunakan buff. Variabel buff ini ada buff ya. Kemudian count-nya diisi 0, in out-nya 0 juga. Kemudian sudah ada semafor mutex dan empty sama full. Oke, semafor mutex-nya awalnya nilainya 1, berarti hanya satu yang boleh jalan. Entah produser, entah consumer, pokoknya satu boleh jalan dulu. Yang lain nggak bisa jalan. Empty ya berarti dia empty ya. Ini diisi dengan buffer size. Oke. Buffer size nilainya berapa? Buffer size di manakah nilai buffer size? Oke, apakah di define di sini? Atau di .h? Di .h? Ya, buffer size 5. Oke, buffer size 5. Oke ya, buffer size 5. Oke. Berikutnya ini. Oke. Oke. Ya, intinya kita sama. Kita init buffer dulu. Tadi isinya 5 ya, buffer size-nya. Kemudian in out sama full-nya, in out-nya 0 ya. In out-nya 0. Kemudian empty sama full-nya juga 0. Ada semafor mutex bisa dipakai. Semafor empty sama full-nya 0 juga gitu. Kemudian di sini kita daftar trade dulu ya, seperti tadi daftar trade, kemudian jalankan, kemudian beres. Nah, ketika dijalankan trade berarti produser dan konsumer sama-sama langsung bekerja. Nah, berarti langsung produsen siap, konsumen siap, langsung ngeprint. Nah, kemudian di sini while true, ini dilakukan terus-menerus. Oke. Oke, ini sepertinya belum ada semafornya ini, belum ada wait sama postnya. Jadi nggak apa-apa. Oke, ini produser consumer yang masih belum ada wait apa? Belum ada sini semafornya. Jadi masih print read acak, print enter buffer, produk plus plus. Nah, nggak apa-apa. Ini belum ada semafornya, nggak apa-apa. Nanti coba aja. Make slash 02. Oke, produser consumer, produser consumer, produser consumer. Nah, oke, ya. Nah, ini di while loop terus. Nah, ini mungkin ada yang versi oke, ini juga sepertinya belum ada semafornya. Teman-teman bisa coba juga, nggak masalah. Ini belum ada semafornya, jadi masih treat bersama-sama jalan gitu ya. Oke ya, ini writer reader ya, mirip seperti buffer reader tadi. Oke, ini belum ada semafornya, nggak masalah. Oke.
Kemudian coba lagi yang ini, ALU, ini ada synchronization-nya. Jadi ada 4 thread ya. Oke, ini ada 4 thread plus 1 manager. Nah, jadi dia membuat 5 thread. Oke. Jadi lihat saja di sini di main ya, ada manager. Oke, ada manager, kemudian ada 4 thread yang menjalankan arithmetic logic unit atau LU. Ada add, subtract, multiply, sama divide. Nah, ini metode-metodenya. Oke. Add, subtract, kemudian multiply, sama divide. Nah, oke. Nah, berikutnya ada semafor switch 1 dan switch 2. Semafornya ada 2. Nah, ini buat synchronization nih. Kemudian ada variabel ya. Ada variabel masing-masing tadi punya 3 variabel ya. Add var 1, 2 result, add result. Sub juga gitu, sub var 1, sub var 2, sub result. Multiply juga gitu, mul var 2, mul result. Div juga gitu, div var 1, div var 2, div result. Kemudian manager ya, manager. Oke, ini ada manager ya, manager start. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat jumlah threadnya tadi 4 ya. Oke. Kita bisa lihat juga di sini untuk nilai semafornya. Oh, ada 3 semafor dipakai. Mutex juga, tapi di sini tidak di-define. Sudah di-define di myutils.h sama .c. Oke, mutex nilainya 1 ya. Nilai semafor mutex. Kemudian semafor switch nilainya 0. Switch 1 0, switch 2 juga 0. Oke, kemudian ini daftar treat 5 ya, manager plus 4 yang lain. Jalankan treat lalu beberes. Oke. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk add ya, untuk add dia post dulu switch 1, lalu with switch 2, lalu with mutex, lalu print add stars. Oke, kemudian add start, kemudian dia jumlahkan add result sama dengan add var 1 dan add var 2, lalu post mutex, lalu post switch 1. Oke. Oke. Nah, kemudian subtract kurang lebih sama post switch 1 with switch 2. Oke. Kemudian with mutex, kemudian subtract stat, kemudian melakukan komputasi ini sub result. Oke. Kemudian post mutex, post switch 1. Multiply juga begitu, post switch 1 with switch 2, with mutex, multiply start, melakukan multiplication, perkalian, lalu post mutex, post switch 1. Kurang lebih polanya semuanya sama. Oke. Begitu juga dengan divide. Nah, divide sedikit berbeda. Divide lalu dia ngeprint dulu, divide start. Nah, dia baru post switch 1, with switch 2, with mutex, kemudian div result, kemudian post mutex, post switch 1. Oke. Oke. Kemudian gimana ini kira-kira cara kerjanya? Oke, cara kerjanya. Oke. Ya, pertama yang bisa ngeprint duluan adalah manager dan divide. Nah, terus siapa yang duluan di antara mereka? Ya kita bisa lihat dari urutan di startnya ini ya, didaftarkannya. Nanti startnya juga urut ini. Nah, kalau daftarnya manajer duluan, berarti ya kemungkinan yang ngeprint manajer duluan. Nah, jadi manajer akan ngeprint duluan karena dia didaftar duluan dan di start duluan dibandingkan dengan divide. Meskipun sama-sama bisa langsung ngeprint. Nah, kalau multiply, subtract sama add ini dia di tengah, harus nunggu mutex dulu. Nah, berarti nggak bisa langsung ngeprint. Oke, jadi untuk 4 treat ini add, sub, mul sama div itu pertama dia post switch 1 lalu with switch 2. Nah, jadi switch 1 di post, artinya ditambah 1. Switch 2 dia di wait. Dia artinya nunggu apa? Kalau nilainya switch 2 0, dia nunggu sampai nilainya positif. Kalau positif dikurangi. Oke, saya lanjut. Sama juga subs juga begitu ya. Post dulu lalu wait switch 2. Nah, switch 1, switch 2 juga sama.
ini juga begitu, meskipun divide start, dia harus pause dulu switch 1 baru wait switch 2. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita lihat manager. Oke, manager, oke. Manager itu dia di sini wait switch 1 sebanyak 4 kali. Ya, berarti dia di sini dia akan menunggu ya, dia menunggu sampai semua add, sub, mul sama div itu dia ngepost semua. Ini kan masing-masing ngepost 1 kali, ini ngepost 1 kali, mul ngepost 1 kali, oke, div ngepost 1 kali setelah print. Nah, berarti si manajer itu dia akan nunggu di situ, nunggu 4-4-nya ngepost switch 1. Nah, oke. Oke. Nah, sedangkan 4 yang tadi, 4 tree tadi, mereka setelah ngepost itu dia akan wait. Nah, wait itu wait switch 2. Nah, di sini nilai switch 2 awalnya 0. Ya, berarti mereka semuanya akan stuck di sini. Stuck di wait switch 2, wait switch 2, wait switch 2, wait switch 2. Nah, berarti mereka setelah ngepost switch 1, 4 tree tadi, mereka akan stuck di situ semua. Oke, mereka akan stuck di situ semua. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, jadi saya print dulu hasilnya ya. Oke. Oke. Jadi hasilnya tadi yang pertama ngeprint adalah manager start. Manager start. Nah, setelah itu tadi karena si divide itu sudah bisa print duluan, maka dia ngeprint duluan. Divide start. Oke. Setelah itu ya mereka 4-4-nya nunggu ya. Setelah ngepost switch 1, mereka semuanya nunggu switch 2. Nah, karena switch 2 awalnya nilainya 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini switch 2 awalnya nilainya 0. Nah, jadi mereka nunggu di situ. Nah. Oke. Oke ya. Ini mereka nunggu di sini ya, switch 2. Switch 2. Wait di switch 2. Wait di switch 2. Oke. Wait di switch 2. Oke. Setelah itu masih wait mutex lagi. Cuma tadi wait mutex itu awalnya dikasih nilai 1. Nah, wait mutex awalnya nilainya dikasih 1. Nah, tapi sudah dipakai oleh si manager karena di sini dia wait mutex duluan, bisa jalan duluan. Sedangkan yang 4 tadi dia harus nunggu switch 2 dulu sebelum wait mutex. Nah, berarti yang dapat mutex duluan adalah si manager. Nah, setelah menjalankan wait mutex, setelah dapat mutex, maka manager memberikan nilai ini. Add var 1 2, sub var 1 2, mul var 1 2, div var 1 2 dikasih nilai. Nah, setelah itu mutex dikembalikan. Post mutex. Oke. Berarti mutex nanti bisa dipakai dari keempat tadi, keempat itu. Oke, ya. Nah, setelah itu, setelah manajer ngepost mutex, dia akan melakukan loop sebanyak 4 kali untuk post switch 2. Ya, setelah itu post switch 2 4 kali oleh manajer. Nah, jadi tadi kan masing-masing 4 thread yang tadi itu kan wait switch 2, wait switch 2, wait switch 2, oke, wait switch 2, oke, wait switch 2. Nah, oke. Nah, berarti 4-4-nya bisa jalan. Sekarang 4-4-nya setelah itu bisa jalan. Nah, 4-4-nya bisa jalan. Oke. 4-4-nya bisa jalan. Gantian, setelah itu gantian ya. Gantian manajer yang wait switch 1. Nah, switch 1 tadi kan nilainya 0 ya. Nilainya sudah 0. Kan tadi di sini tadi kan di post ya, di post oleh 4 thread masing-masing 1, terus di sini di wait 4 kali berarti 0 lagi kan. 0 ditambah 1 1 1 1 4. Setelah itu di wait 4 kali. Berarti ya dikurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 0 lagi. Nah, berarti sekarang manajer itu stuck di sini. Sekarang ganti manajer yang stuck. Nah, sedangkan keempat thread tadi bisa jalan setelah switch 2 dilepaskan ya, di post sama manajer, mereka nunggunya bisa selesai. Nah,
Nunggu di sini bisa selesai. Nunggu di sini bisa selesai. Oke. Nunggu di sini bisa selesai. Nunggu di sini bisa selesai. Oke. Dan masing-masing dari keempat tadi langsung wait mutex. Nah, wait mutex. Wait mutex. Oke. Wait mutex. Oke. Wait mutex. Oh, wait mutex. Nah, wait mutex. Nah, empat-empatnya langsung wait mutex. Nah, sesuai dengan nilai mutex tadi, ya mutex tadi awalnya 1 dikurangi 1 di sini, ya di wait dikurangi 1 di sini di post, berarti 1 lagi ya. Nah, berarti di antara keempat tadi yang bisa mendapatkan mutex cuma 1. Nah, jadi mendapatkan mutex lalu mengerjakan print kan, mengerjakan print lalu menambahkan untuk add, lalu mengurangi untuk sub, lalu mengalihkan untuk mul, lalu divide ya, lalu divide untuk div. Nah di antara keempat tadi ya, divide sudah ngeprint, jadi dia sudah mengeluarkan printnya di sini, sudah keluar di hasil standard output. Nah sedangkan yang 3 tadi add, sub sama mul itu masih ngeprint baru add, ngeprint baru sub, ngeprint baru mul. Nah, kalau proses sub, mul sama add sama div-nya kan nggak kelihatan, nggak masalah. Mana yang duluan nggak masalah. Nah, di antara ketiga ini siapa yang duluan? Ya itu bisa macam-macam. Bisa add dapat duluan, baru sub, baru mul. Ya, yang ngeprint bisa add, sub, baru mul, bisa sub dulu, baru add, baru mul, bisa mul dulu, baru add, baru sub, bisa mul dulu, baru sub, baru add. Pokoknya ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Nah, di sini setelah itu ngeprint ya. Add starts. Nah, di sini pokoknya setelah ini ada 3 kemungkinan. Sub starts, sub starts, kemudian mul starts. Oke, ini bisa ketukar-tukar. Jadi yang ketiga-tiga ini bisa ketukar-tukar. Bisa add dulu, bisa sub dulu, bisa mul dulu. Nah, karena ada 3 berarti ada 6 kemungkinan kan? Ada 6 kemungkinan. Kan 3 ini 3 faktorial ya. 3 faktorial ada 6 kemungkinan. Bisa add dulu, bisa sub dulu, bisa mul. Berikutnya bisa 2 yang lain itu kombinasi. Nah, ya bisa misalnya sub dulu, baru add, bisa baru mul. Ya pokoknya bisa macam-macam. Bisa mul dulu, bisa lalu add, lalu sub bisa, dan seterusnya. Pokoknya bisa ada 3 kemungkinan. Nah, setelah itu mereka ya mengembalikan mutex, ya ini intinya giliran ya. Jadi wait mutex, kemudian print lalu operasi, lalu kembalikan mutex itu pasti giliran, pasti satu-satu. Nah, cuman karena div ini tadi nggak ngeprint ya, dia nggak kelihatan apa-apa gitu. Nah setelah itu mereka berempat akan post switch 1. Mereka berempat akan post switch 1. Switch 1 di post. Nah post. Oke. Nah di sisi lain si manajer tadi sudah wait switch 1 4 kali. Nah berarti nanti setelah keempatnya itu selesai, maka manajer sudah selesai wait di sini. Ya, wait 4 kali, tadinya di post 4 kali, lalu di wait 4 kali, ya udah 0 lagi kan. 0 di post 4 kali jadi 4, di wait 4 kali jadi 0 lagi. Nah setelah itu si manajer ngeprint result plus ya berapa sama dengan berapa ya. Nah setelah ini dia akan result ya, result. Nah result 4 kali, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah ini hasil output dari program itu. Saya ingatkan kembali, untuk yang 2 baris pertama dan 4 baris terakhir itu sudah fix. Jadi yang bisa berubah yang di tengah, yang 3 ini. Nah, kita coba ya untuk melihat hasilnya. /0 5 aliu. Oke. Ya, bisa. Nah, di sini sub dulu baru add baru mul. Nanti kita run lagi bisa beda. Nah, bisa add dulu di sini, add mul baru sub. Nah, tadi kan sub dulu baru add baru mul. Kalau div sudah pasti duluan. Div sudah pasti di bawah manajer. Nah,
Nah, ini sub dulu, add baru mul. Ini add dulu, mul dulu, habis itu mul baru sub. Nah, kita run lagi. Mul dulu, add sub. Nah, jadi bisa 6 kemungkinan tadi. Add sub mul. Nah, oke. Oke, begitu teman-teman untuk program ini 05.lu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, belum ada. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ya. Nanti seperti biasa kalau misalnya ini Zoom-nya N lagi, ini saya nggak tahu kenapa license-nya berubah-berubah. Kadang bisa license, bisa kadang bisa enggak. Ini sudah pakai akun Zoom-nya Fasilkom. Kadang nyantol, kadang enggak gitu. Oke, nanti kalau keluar nanti ini aja ya, masuk lagi. Ya, ini tentang lu.c. Ya. Oke, berikutnya balap ya, balap.c. Ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Cuma di sini ya kita lanjutkan saja ya, satu program ini lagi aja. Nanti teman-teman bisa coba-coba yang lain juga, Sudoku. Ini contoh soal tahun kapan gitu ya, Sudoku. Oke, ada yang multi thread, ada ya pokoknya kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, Sudoku 4x4 ya, pokoknya banyak ini contoh program synchronization. Intinya bagaimana kita coba menggunakan multithread lalu kita sinkronis antar multithread tadi. Oke, di sini kita coba lihat ya, ada program balap ya, balap. Ini ada berapa nih? Ada 5 semafor yang digunakan ya. Ada 5 semafor yang digunakan, mutex, mutex 1, mutex 2, start 1, start 2. Nah, kemudian treat yang dibuat ya, yang dibuat ada bandar ya, ada treat bandar. Ini fungsi treat bandar mengerjakan yang di sini. Kemudian pembalapnya ada 12. Ya, berarti ada 13 treat yang jalan. Jadi ada satu treat pembalap mengerjakan fungsi balap fungsi bandar ini. Kemudian ada 12 treat mengerjakan fungsi pembalap. Nah, ini kita bisa lihat ya, for dari 0 sampai ini sampai 12 kurang dari 12 daftar treat pembalap. Ada 12 pembalap ditambah satu bandar. Lalu dijalankan, lalu selesai. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bandar ya, untuk bandar pertama dia loop ya, sebanyak jumlah pembalap dia akan wait semafor start 1. Nah, start 1, start 2 tadi awalnya dikasih nilai 0. Sedangkan mutex 1, mutex 2 nilainya dikasih 1. Nah, oke, jadi ini berarti bandar nunggu dulu dong. Nah, berarti si bandar dia di sini nunggu, nggak bisa jalan. Nah, sampai semafor start 1 di pos sebanyak jumlah pembalap, sebanyak 12 kali. Nah, sedangkan pembalap, nah ini bayangkan meskipun fungsinya cuma 1, dia akan dibuat 12 kali, 12 treat gitu ya. Nah, jadi masing-masing treat akan wait mutex, kemudian dia mengeset nilai ID-nya dia dengan ID master plus plus. Nah, berarti nanti nilai ID ini diset dengan nilai ID master plus plus. Nah, setelah itu post mutex. Oke, ada yang bisa jawab kenapa di sini ID master plus plus harus dikasih semapur, mutex, ya ini wait lalu post. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak dikasih ini kira-kira kenapa?
Oke, ada yang jawab, sip. Oh, sorry. Ini kok tadi saya sudah share. Oke, ini sepertinya sedang ini saya stop screen kok nggak mau. Kalau yang tadi yang program sebelumnya masih eh, sudah bisa kan ya yang tadi? Yang masih dari yang sebelumnya masih kan ya? Oke. Sebentar. Ini kok oke, sebentar. Ini kok di stop share-nya di ini nggak mau. Oke, saya coba lagi ya. Oke, sekarang sudah terlihat belum? Oh, terlihat ya. Oke ya. Saya ulangi lagi. Jadi di sini ada pembalap dan bandar. Nah, untuk semafornya ada 5 ya. Mutex 1, Mutex 2, Start 1, Start 2. Mutex 1 dan Mutex 2 dikasih nilai initiate-nya 1. Nah, oke. Untuk Start 1, Start 2 nilainya awalnya nilainya 0. Kemudian di sini membuat treat bandar, kemudian membuat treat pembalap sebanyak 12. Nah, tadi nilai